1. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Istiqomah dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Lumolong. Di video kali ini saya mendapatkan tugas biologi menjelaskan tentang pengertian bakteri, bentuk bakteri, struktur bakteri, serta cara bereproduksi bakteri. Apa sih yang dimaksud dengan bakteri? Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler prokariotik yang mempunyai dinding sel serta berukuran mikroskopik. Bakteri memiliki beberapa bentuk, yaitu kokus, basil, dan spirilia. Bentuk-bentuk bakteri kokus yaitu monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sardina, dan tetracoccus. Bentuk-bentuk bakteri basil yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Bentuk-bentuk bakteri spirilia yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Struktur bakteri terdiri atas struktur luar yaitu dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sedangkan struktur dalam yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Struktur tubuh bakteri beserta fungsinya. 1. Lapisan lendir atau kapsul berfungsi untuk melindungi bagian dalam dan mempertahankan kelembapan sel. 2. Dinding sel. Dinding sel terbentuk atas peptidoglykan. 1. Menjaga bentuk sel. 2. Melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil. 3. Membran plasma berfungsi melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. 4. Mesosom berfungsi menghasilkan energi, membentuk sel dinding baru saat pembelahan sel dan menerima DNA saat konjugasi. 5. Sitoplasma. Fungsi sitoplasma yaitu untuk wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. 6. Ribosom berfungsi untuk sintesis pada protein. 7. Flagela. Flagela adalah bulu cambu yang terdiri atas senyawa protein yang terdapat di dinding sel dan fungsinya untuk alat pergerakan. 8. Pilus atau fimbria berfungsi untuk mendukung bakteri yang melekat di sebuah medium tempat hidupnya dan menempelkan diri dengan sel bakteri lain. Dengan demikian bisa berlangsungnya transfer DNA di saat terjadinya konjugasi. Adapun pilus buat konjugasi disebut pilus seks. 9. Nukleoid berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada di dalam kromosom. Bagaimana cara bereproduksi bakteri? Tahapan bereproduksi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual. Tahapan reproduksi aseksual pada bakteri. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Reproduksi seksual. Tahapan secara konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Adapun tahapan yang terjadi di dalam konjugasi adalah sebagai berikut. 1. Dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antar kedua sel. 2. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. 3. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri, akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Tahapan secara transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus fag bakteriofag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara dan lisogenik. Adapun tahapan dalam transduksi adalah sebagai berikut. 1. Bakteri diinfeksi oleh virus fag sehingga virus mengandung
DNA bakteri tersebut. 2. Virus Pak tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. 3. Terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Tahapan secara transformasi. Jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.